Hari ini aku mau masak rendang daging sapi. Dagingnya dijamin empuk. Nah, ini rendang bukan yang otentik rendang Padang ya. Ini udah aku sesuaikan dengan lidahku sendiri. Di setiap momen hari raya, pastinya masakan rendang ini selalu ada di meja makan. Menyantapnya bisa dengan ketupat ataupun nasi putih hangat. Untuk rasa pastinya dijamin enak dan mantap. Tekstur dagingnya juga lembut dan gampang banget buat dibelah. Bahan-bahannya apa aja? Langsung aja kita masak. Hai Sobat Cika semuanya, pastinya untuk membuat rendang harus ada daging ya. Untuk daging sapinya beratnya aku pakai 1 kg. Bahan selanjutnya ada santan kental dan santan cair. Untuk santan cairnya aku pakai 1,5 liter dan santan kentalnya aku pakai 500 ml. Bahan-bahan untuk bumbu halusnya yang pertama ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula merah, garam, kaldu bubuk, lengkuas, kunyit, pala jahe, cabai merah, dan cabai keriting. Bahan-bahan ini nanti kita akan haluskan semua. Untuk lengkuasnya nanti buat aromatik waktu menumis ya. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung dan bawang putihnya 5 siung. Nanti kita akan ungkep dagingnya dulu dengan tambahan gula merah, bawang putih, dan jahe. Lalu ada daun salam, daun jeruk, dan 2 batang serai. Ini nanti untuk aromatik menumisnya ya, biar lebih sedap. Langkah pertama ini kita akan memotong daging sapinya. Untuk mengiris daging sapi buat rendang biar hasilnya tidak alot, sebaiknya ukurannya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Untuk ketebalannya kira-kira 1 sampai dengan 1,5 cm supaya nanti ketika memasak tekstur dagingnya itu tidak hancur ya teman-teman. Dan ketika memilih daging pastikan buang lemak-lemak yang menempel di daging ya, supaya si dagingnya itu tidak keras saat dimasak dan tidak terlalu berlemak. Nah, si dagingnya ini sudah dipotong semua, kita akan taruh ke dalam wadah. Kita akan sisihkan terlebih dahulu karena kita akan membuat bumbu halus. Kita akan memblender. Yang pertama masukkan bawang merah, kemudian bawang putih, lalu cabai merah besar. Kita potong menjadi 2 bagian, kita masukkan semuanya. Setelah cabai merah sudah masuk semua, kemudian tambahkan ketumbar, lalu masukkan kunyit, kemudian jahe, lalu cabai keriting kita masukkan semua. Yang terakhir pala kita potong dulu supaya lebih mudah. Biar lebih mudah ngeblendernya kita tambahkan air. Untuk airnya 100 ml. Bahan bumbu halusnya semua sudah masuk. Kita tutup lalu kita akan menghaluskannya menggunakan blender. Bumbunya sudah halus dan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita siapkan wajan penggorengan, lalu kita nyalakan api ukuran sedang kecil, kemudian kita masak dagingnya tanpa air ya. Karena si daging ini mempunyai kadar air yang lumayan banyak, jadi aku pengen ngeluarin airnya terlebih dahulu. Untuk merebus daging tambahkan bawang putih geprek, kemudian jahe geprek dan gula merah. Lalu kita aduk-aduk sebentar si daging sapinya. Ini aku ungkep dagingnya terlebih dahulu supaya lebih cepat empuknya dan seketika juga menghilangkan bau dari si daging sapi ini ya. Kemudian kita masih aduk-aduk lagi supaya dagingnya itu sama rata warnanya. Ini airnya sudah keluar banyak. Ungkep daging sekitar kurang lebih 60 menit. Ini kita buka dagingnya, kita cek apakah semua sudah rata ya, warnanya sudah sama. Diaduk-aduk lagi supaya merata dan kita tunggu sampai airnya benar-benar menyusut. Oke. Setelah tadi ungkep daging kurang lebih 60 menit, ini dia airnya sudah menyusut. Kita bisa matikan kompor dan kita sisihkan ke sebelahnya karena kita akan menumis bumbu yang tadi sudah di blender. Masukkan bumbu halusnya ke dalam wajan penggorengan. Ini kita menumis tanpa minyak ya, karena untuk mengurangi kadar air dari bumbunya. Kita aduk-aduk, kita masak menggunakan api sedang kecil. Sambil kita aduk-aduk ini sampai benar-benar letupan dari si bumbunya itu berkurang. Dan ini kadar airnya sudah mulai berkurang ya, sudah tidak ada letupan-letupan. Jadi kita bisa masukkan minyak goreng. Aku pakai minyak gorengnya sekitar 100 ml. Kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar aromanya keluar dan bisa kita masukkan 2 batang serai, kemudian 3 daun salam, lengkuas geprek, kemudian daun jeruk. Ini aku sobek-sobek supaya aromanya lebih keluar lagi. Gula merahnya kita masukkan aja sekalian. Kita aduk-aduk kembali sampai aroma dari si bumbunya ini keluar dan berbau harum.
Kalau warnanya sudah cantik seperti ini, kita bisa masukkan dagingnya tadi ya, yang sudah direbus atau diukep tadi. Masukkan daging tadi di dalam wajan, kita akan tumis menjadi satu bersama bumbunya. Kita aduk-aduk daging dan bumbunya supaya si daging ini lebih meresap ke dalam bumbu, dan jadi si dagingnya ini nanti empuknya lebih cepet ya. Nah, kalau sudah meresap seperti ini, kita bisa tambahkan santan cair 1,5 liter. Untuk ukuran santannya aku pakai 1/2 liter santan kental, kemudian aku tambahkan air 1 liter, jadi 1,5 liter ya. Ini yang aku pakai santan peras. Nah, aku beli santannya yang udah diperas seperti ini. Jadi buat kalian gak usah peras-peras lagi santannya, karena di pasar tradisional juga udah banyak yang jual santan kemasan. Kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, ini setelah kita aduk-aduk sudah meletup-meletup ya santannya, kita bisa tambahkan bumbu 1 saset rendang instan. Kalian bisa pakai merek apapun ya teman-teman. Karena di sini aku nggak pakai seperti kapulaga, bunga lawang, cengkeh, jadinya aku pakai bumbu instan aja yang praktis seperti ini. Jadi bumbu instan ini sangat membantu rasanya jadi lebih enak. Aduk-aduk sampai rata. Setelah semua tercampur, tinggal kita tutup ya supaya lebih meresap lagi. Sesekali kita buka dan kita aduk-aduk seperti ini supaya yang di bawah itu nggak lengket ya, atau nggak gosong. Masaknya dengan api sedang kecil ya teman-teman, supaya dagingnya itu lebih meresap lagi. Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman, karena bumbunya ini sudah mulai meresap. Ini di tahap pertama santannya sudah mulai menyusut dan minyaknya sudah terangkat keluar. Kita tunggu sebentar lagi buat lebih menyusut lagi ya santannya, karena nanti di tahap kedua kita akan menuangkan santan kentalnya. Ini sudah mulai menyusut dan mengental. Kita bisa tambahkan garam dan kaldu sapi bubuk. Karena tadi gula merahnya sudah masuk di awal, jadi kita nggak usah tambahin gula merah. Kita langsung aduk-aduk aja karena gula merahnya udah meresap ya. Tahap pertama santannya sudah mulai meresap ke dalam daging dan kita tuangkan kembali santan kentalnya. Untuk santan aku pakai sekitar 300 ml karena di awal tadi kita sudah ungkep dagingnya. Jadi untuk tahap terakhir kita bisa masak rendangnya sampai benar-benar santannya itu menyusut dan meresap ke dalam daging. Bumbunya sudah meresap dan ini sudah mengental ya. Tandanya ini sudah matang, warnanya juga sudah cantik. Tinggal kita matikan kompor, lalu kita siapkan wadah saji, kita pindah ke dalam wadah saji. Lalu kita tuang semua ke dalam wadah saji. Warna dari rendangnya sangat cantik, juga dagingnya empuknya pas, lembut banget, dan rasanya pasti mantep ya. Dijamin makan rendang daging sapi pasti nambah nasi. Ini dia rendang daging sapi siap disajikan. Untuk daging rendang sapi ini tadi total masak aku durasinya sekitar 4 jaman. 1 jam untuk ungkep daging dan sisa waktunya untuk memasak daging sampai benar-benar empuk. Dagingnya kita ambil satu, kemudian kita akan mencoba untuk membelahnya. Wow, teksturnya sangat bagus ya teman-teman, matangnya pas, dalamnya juga lembut dan masih ada serat-seratnya. Kita bisa makan dengan ketupat ataupun nasi anget. Langsung aja kita coba. Wow. Wow. Yummy. Untuk full resepnya sudah aku tulis di deskripsi bawah ya teman-teman. Buat kalian yang baru ketemu channel YouTube aku, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share, supaya aku lebih semangat lagi membuat masakan yang mudah dan simple lainnya. Terima kasih dan see you, bye-bye.